Selamat pagi untuk semuanya, mahasiswa-mahasiswi dari kelas KAP 181. Pada kuliah online di hari ini untuk hari Jumat ya, tanggal 3 Juli tahun 2020, kita masih masuk dengan menggunakan sistem kuliah online. Untuk materi yang saya berikan pada hari ini, kita masuk ke materi baru, yaitu tentang pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Untuk mata kuliahnya adalah sistem informasi akuntansi. Kemudian di dalam materi yang saya berikan, saya memang memberikan untuk materi yang baru, yang kemarin sudah selesai tentang pengertian dari sistem, pengertian dari informasi, kemudian pengertian dari akuntansi itu sendiri, dan juga tentang PR ya. Tugas yang kemarin sudah Anda kumpulkan, yaitu untuk membuat atau mencari ya dari data-data sebuah usaha, baik itu berupa perusahaan jasa ataukah perusahaan dagang. Kemudian untuk membuat tentang aplikasi yang dibutuhkan pada usaha tersebut ya. Kalau yang kemarin saya mencontohkan adalah sistem komputerisasi akuntansi untuk penggajian ya. Kemudian informasi-informasi yang terkait di dalam sistem informasi akuntansi penggajian itu apa saja, mulai dari inputnya, kemudian prosesnya, ataukah sampai pada kita membuat ke outputnya ya. Kemudian untuk latihannya atau tugas yang kemarin sudah saya lihat, tapi belum semua saya koreksi ya. Untuk minggu depan mungkin sudah selesai, sudah bisa saya sampaikan ke semuanya. Kemudian untuk tugas itu jangan dihilangkan, jadi nanti saya kembalikan lagi, jangan dihilangkan, nanti dilanjutkan untuk tambahan-tambahan dari materi yang saya berikan mulai dari hari ini ya. Jadi nanti ada tambahan untuk pengendalian SIA-nya, kemudian ada tambahan untuk dokumentasinya, maksudnya dalam bentuk perancangan, sampai nanti bisa dipresentasikan untuk kasus yang Anda ambil ya. Jadi masih panjang untuk tugas tersebut, sehingga dari koreksi yang saya berikan nanti, kertas itu Anda simpan, jangan dibuang, istilahnya jangan dihilangkan. Kemudian untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansinya nanti masih berlanjut untuk data tersebut ya. Ya, saya masuk saja ke bahannya ya, tentang pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Apa sih yang dinamakan dengan pengendalian intern? Mengapa di dalam sebuah perusahaan itu memerlukan adanya pengendalian internnya? Kemudian hal-hal apa saja atau ancaman-ancaman apa saja yang bisa terjadi pada sebuah perusahaan atau sebuah bisnis. Kemudian kita bisa melihat juga hal-hal yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansinya, sehingga nanti dari bisnis tersebut akan jauh lebih baik,
Kemudian untuk ancaman-ancaman yang ada di dalam sistem informasi akuntansi itu juga dapat dibuat seminimal mungkin, sehingga di dalam aspek untuk bisnis yang kita kerjakan atau yang kita lakukan itu akan berjalan dengan baik ya. Apalagi kalau kita melihat dengan keadaan yang seperti sekarang ini, itu bisa kita terapkan ya, pengendalian apa saja. Kemudian kalau kita hubungkan dengan sistem informasi akuntansinya, itu apakah mendukung apabila terjadi musibah-musibah yang mungkin kita tidak tahu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang bisa kita kerjakan dengan adanya sistem keuangan perusahaan tersebut untuk mengatasi hal yang bisa mengancam untuk sistem informasi akuntansinya ya. Ya, saya langsung saja masuk ke materi, masuk ke bahan. Ya, di sini adalah penjelasan tentang pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Apa saja yang ada di dalam pengendalian internnya, kemudian apa saja yang menjadi hambatan ataukah ancaman yang ada di dalam sistem informasi akuntansinya, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Ya, kita lihat dari pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dalam sistem pengendalian intern atau yang kita sebut dengan SPI, bahwa aktivitas intern organisasi yang ada di dalam sebuah bisnis ataukah sebuah organisasi itu antara lain ada siklus pendanaan, kemudian ada siklus pengeluaran, kemudian ada siklus produksi, ada penggajian atau sumber daya manusianya, kemudian ada pendapatan, dan ada siklus investasi. Nah, kemudian aktivitas intern yang ada di dalam suatu organisasi atau suatu bisnis, sistem informasi akuntansi ini dapat mengendalikan aktivitas intern organisasi ya, sehingga salah satu dari fungsi SIA kita bisa mengambil suatu kesimpulan dapat mengendalikan aktivitas intern organisasinya. Misalnya yang tadinya masih menggunakan sistem manual untuk siklus pendanaan, dengan menggunakan sistem informasi akuntansi dapat dikendalikan. Misalnya dalam perhitungan untuk return on asset, kemudian ada return on investment, kemudian ada return on equity-nya. Ya, jadi di sini bisa kita lakukan dalam hal pengendalian untuk pendanaan. Kemudian bisa juga bahwa sistem informasi akuntansi ini dapat mengendalikan adanya pendapatan. Ada juga tentang penggajian yang tadinya masih menggunakan sistem manual dengan kalkulator ataukah dengan menggunakan sistem Excel, sekarang sudah ada software khusus untuk perhitungan gaji, yaitu ke payroll-nya. Kemudian untuk produksi pun juga sekarang sudah banyak ya, misalnya untuk pengendalian pada proses bahan bakunya, ataukah menggunakan sistem pesanan, ataukah menggunakan proses di dalam produk sampingan. Nah, ini fungsi dari SIA itu dapat melakukan
pengendaliannya. Jadi bahan baku karena di sini keadaannya seperti ini, istilahnya pandemi ya, ada COVID. Kemudian di dalam perusahaan itu bisa melakukan pengendalian ke proses produksinya. Jadi tidak berhenti, tetap menjalankan produksi walaupun di situ ada pengurangan dan juga ada penghentian sementara dari proses produksi, tapi tidak berhenti untuk selamanya ya. Jadi bisa dilakukan untuk pengendalian. Nah, kemudian sasarannya di sini adalah seluruh aktivitas yang dilaksanakan itu nanti akan dapat bekerja secara efektif, kemudian bisa secara efisien dan juga diinginkan bisa dilakukan dengan terkendali. Itu sasaran apabila sistem informasi akuntansi dalam SPI-nya kita terapkan ya. Jadi yang tadinya belum efektif, kemudian di dalam tenaga kerjanya itu juga belum secara efisien kita gunakan ya. Kemudian dengan adanya SIA ini, semua hal-hal yang berhubungan dengan bahan baku ataukah nanti dari tenaga kerja maupun di dalam biaya overhead pabriknya bisa dilakukan secara efektif, efisien maupun secara terkendali ya. Kemudian apakah yang dinamakan dengan sistem pengendalian internal itu? Mengapa sistem informasi akuntansi akan berpengaruh terhadap SPI atau sistem pengendalian internalnya? Pengendalian internal itu merupakan suatu rencana organisasi ya, rencana organisasi, rencana bisnis dan juga metode bisnis yang dipergunakan dalam hal untuk menjaga aset. Jadi ada rencana organisasi, rencana bisnisnya, metode bisnis yang kita gunakan, di mana dari rencana dan juga metode itu nanti bisa digunakan untuk menjaga asetnya ya, kekayaan kita. Kemudian bisa juga untuk memberikan informasi yang akurat dan handal. Kemudian mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya suatu organisasi serta mendorong adanya kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Ya, kalau kita terapkan dalam kondisi yang sekarang ya, dalam keadaan contoh saja new normal, apakah sistem informasi akuntansi itu dapat kita lakukan untuk pengendalian internalnya? Apakah cocok, apakah masih berlaku ya? Nah, kalau kita lihat dari keadaan yang sekarang itu semuanya sudah dilakukan atau memilih, perusahaan-perusahaan itu sudah memilih dengan kondisi sistem online ya, sehingga di dalam pengendalian internal rencana organisasi kemudian metode bisnisnya dalam hal dia menjaga aset itu dirubah. Yang tadinya tidak belum atau mungkin dia tidak melaksanakan atau menjalankan sistem seperti B2B ataukah B2C ataukah C2C ya. Nah, sekarang sudah semuanya dilakukan ya. Kita lihat saja seperti swalayan, kemudian pasar, kemudian ada juga kita lihat di Indomaret atau Alfamart. Nah, ini sudah semuanya menggunakan sistem B2B, B2C atau C2C ya, karena dari metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset, kemudian memberikan informasi yang akurat dan handal sampai nanti adanya kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan, itu bisa dijalankan ya. Sekarang kan banyak mungkin yang punya bisnis yang tadinya masih menggunakan konsep tradisional, ketemu antara pihak penjual dengan pembeli, mungkin sekarang sudah dikurangi ya. Sekarang semuanya sudah memanfaatkan adanya
Gojek ataupun Grab ya, dengan sistem antar barang, dengan sistem kita menggunakan paket ya, dengan JNE dan lain sebagainya, itu semuanya menggunakan untuk pengendalian internalnya, semuanya sudah menggunakan sistem bisnis secara online ya. Jadi yang tadinya sistem informasi akuntansinya belum diterapkan pada organisasinya, pada bisnisnya sebagai bentuk pengendalian internal, sekarang sudah diterapkan semua. Karena dengan adanya bisnis seperti itu, dengan metode dan juga untuk mendorong memperbaiki efisiensi jalannya suatu organisasi, itu jalan atau pilihan yang terbaik ya. Jadi kalau di sini ada pertanyaan, apakah sistem informasi akuntansi itu bisa melakukan untuk pengendalian internalnya? Bisa ya, itu malah yang akan kita butuhkan, yang akan kita pergunakan dalam mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan ya. Nah, ini adalah contoh dari gambar untuk pengendalian internalnya, bahwa dari monitoring kemudian ada risk assessment, kontrol prosedur, kemudian ada kontrol environmentnya. Ini bisa melindungi pihak manajemen, kemudian melindungi untuk informasi dan komunikasi di dalam bisnis tersebut, dan juga melindungi kekayaan yang ada di dalam bisnis tersebut ya. Dengan adanya istilahnya ini payungnya ya, payung yang nanti bisa menaungi atau melindungi bagian-bagian yang ada di dalam bisnis kita, mulai dari kekayaan, kemudian informasi dan juga komunikasi, dan juga untuk manajemennya ya. Jadi ada monitoring, kemudian ada risk assessment untuk kontrol prosedurnya, kemudian ada kontrol environmentnya, sehingga dari hal-hal atau ancaman-ancaman yang masuk ke dalam bisnis kita itu bisa dihindarkan atau dihilangkan ya. Nah, sekarang kita lihat ancaman-ancaman apa saja yang bisa istilahnya membahayakan ya. Jadi ancaman-ancaman atas SIA. Yang pertama di sini adalah salah satu ancaman yang dihadapi oleh suatu perusahaan, suatu bisnis, suatu organisasi adalah kehancuran karena bencana alam dan juga politik ya. Kalau mungkin banjir ataukah gempa bumi, ataukah mungkin kita bisa melihat adanya perang, kemudian ada kebakaran. Nah, ini mungkin dalam mengatasinya tidak meluas ya, bisa kita hadapi mungkin dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi kalau kita melihat dengan keadaan yang sekarang ya, bisnis banyak yang mundur, kemudian ya usaha-usaha itu juga banyak yang tidak berlanjut lagi. Tetapi dengan adanya keadaan yang sekarang ini, orang yang bisa menyiasati kondisi dari pandemi ataukah adanya virus COVID ini, bisa saja yang tadinya bisnisnya tidak berjalan dengan baik malah jauh lebih baik lagi ya. Karena apa? Ancaman yang ada di dalam sistem informasi akuntansinya itu sudah diantisipasi atau sudah terlindungi dengan adanya pengendalian internalnya ya. Itu yang pertama ya, ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Kalau seperti kebakaran, banjir, kemudian gempa bumi ataukah perang, ini kan tidak seluruh dunia kan, tidak ya. Tapi kalau kita melihat keadaan yang sekarang, mungkin merasakan juga yang mungkin bekerja ataukah yang punya bisnis ya, adakah kemunduran, atau bisa juga malah perusahaan itu bangkrut ya, atau sebaliknya dengan adanya keadaan yang seperti ini malah
meningkat ya, karena banyak mendukung mengikuti arus dengan adanya pandemi ya, dengan membuka usaha-usaha yang mungkin di situ sangat dibutuhkan ya. Kemudian yang kedua adalah ancaman bagi perusahaan untuk sistem informasi akuntansinya adalah kesalahan pada software ya, dan tidak berfungsinya untuk peralatan. Contoh yang pertama di sini adalah adanya kegagalan dari hardware. Ya, kemudian kesalahan atau terdapat kerusakan pada softwarenya, kemudian kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Nah, itu juga akan mempengaruhi terhadap sistem informasi akuntansi ya, kegagalan dari hardwarenya. Ya, contoh saja kalau tidak perlu kita lihat ke perusahaan ya. Kalau sekarang kita terapkan saja pada diri kita sendiri. Mungkin karena di sini kuliahnya secara online dan Anda harus membutuhkan untuk hardware peralatan-peralatan yang mendukung tersebut. Nah, kalau misalnya saja ada salah satu yang tidak mendukung untuk hardwarenya atau softwarenya, ataukah mungkin dari jaringannya, nah ini kan juga merupakan suatu ancaman ya. Kita tidak bisa mengikuti untuk kuliah secara online, kemudian untuk pengiriman data atau pengiriman tugasnya juga tidak sesuai. Nah, ini juga termasuk ke dalam salah satu ancaman pada sistem informasi akuntansinya ya. Kemudian yang ketiga adalah ancaman yang berupa tindakan yang tidak disengaja. Kalau tindakan yang tidak disengaja itu, ini adalah kecelakaan yang disebabkan karena kecerobohan manusia. Ya, ini yang tidak disengaja ya, karena tidak disengaja ya. Kemudian karena keteledoran, kemudian adanya kesalahan logika, kemudian ada juga untuk kehilangan atau salah untuk meletakkan ya. Jadi misalnya saja kita membuat roti ataukah membuat suatu makanan, kemudian Anda salah untuk meletakkan atau membuat rumus-rumusnya. Nah, itu juga akan menyebabkan ancaman terhadap sistem informasi akuntansinya. Jadi mungkin mesinnya tidak bisa jalan, kemudian karena adanya kecerobohan kita juga ya, ini yang tidak disengaja. Kemudian yang keempat yaitu dari perusahaan atau yang dihadapi oleh perusahaan terhadap sistem informasi akuntansinya adalah tindakan yang disengaja. Nah, kalau tindakan yang disengaja itu, yang disengaja berarti sudah melanggar hukum ya, sehingga untuk ancaman terhadap sistem informasi akuntansinya pun juga akan terkondisikan, mungkin akan rusak ya, seperti sabotase. Nah, sabotase itu sudah prosesnya karena di sini mungkin adanya persaingan dengan perusahaan lain. Kemudian adanya penipuan komputer ya, kemudian ada penggelapan. Kalau penipuan komputer itu ya sekarang mungkin banyak ya kita lakukan dengan hacker, kemudian digunakan untuk penipuan-penipuan yang lain ya. Misalnya saja seperti kalau kita lihat benar atau tidaknya ada yang meminta untuk nomor KTP dan lain sebagainya, itu kan juga sebuah penipuan ya, sehingga nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk proses-proses yang tidak bertanggung jawab ya. Ini ancaman yang keempat. Nah, kemudian mengapa sih ancaman yang ada di sistem informasi akuntansi meningkat? Kalau kita melihat dari keempat ancaman tadi, mulai dari bencana, kemudian yang tidak disengaja, kemudian karena adanya kesalahan prosedur dan lain sebagainya. Mengapa ancaman di sistem informasi itu meningkat? Yaitu yang pertama karena adanya peningkatan jumlah sistem client server ya. Kalau kita melihat sekarang untuk sistem jaringan internet itu kan tidak ada batasan, semuanya bisa mengakses. Anak kecil
besar, tua, muda, semuanya bisa mengakses. Kemudian bisa membeli, ya, karena ada peningkatan jumlah untuk penggunaan pada client servernya, sehingga informasi yang tersedia mungkin di situ ada baik, ada juga yang tidak sesuai untuk para pekerjanya dan lain sebagainya, sehingga akan muncul memotivasi untuk melakukan suatu sabotase. Kemudian yang kedua, mengapa ancaman ini meningkat untuk penggunaan pada sistem komputernya, istilahnya seperti tadi yang saya sebutkan, yaitu pada penggunaan ke internet itu sulit dikendalikan, ya, tidak bisa kita melakukan untuk batasan, misalnya yang anak kecil yang TK hanya bisa membuka untuk game pendidikan saja, ya tidak bisa, ya, karena apa? Karena jaringan internet itu cakupannya luas, ya, tidak ada kuncinya. Kemudian untuk memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain itu menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaannya, ya, kan tidak bisa kita buka, mungkin hanya diberikan password saja, tapi kalau untuk password mungkin bisa dibongkar, ya, bisa dibuka oleh pihak-pihak ahli, ya. Banyak sekali dari perusahaan-perusahaan yang dihack, perusahaan-perusahaan yang dibuka untuk kerahasiaannya, sehingga kalau kita melihat seperti penggunaan mungkin pernah mendengar, ya, Zoom, kalau kita menggunakan Zoom nanti akan terbongkar data kita. Nah, itu juga merupakan suatu ancaman, ya, karena di dalam penggunaan untuk sistemnya itu tidak ada batasannya, ya. Kemudian untuk yang lainnya yaitu tentang konsep, ya. Sekarang kita mempelajari tentang konsep yang ada di pengendalian internal itu apa saja. Kita melihat dulu untuk struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian intern atau yang disebut dengan internal control structure ini adalah sistem pengendalian intern yang dirancang dalam hal menjamin pencapaian tujuan untuk subbagian organisasi tertentu. Kemudian di dalam struktur pengendalian intern ini memiliki 3 elemen seperti tadi kita lihat di dalam payungnya tadi, bahwa struktur pengendalian intern itu ada 3 elemen, yaitu dari lingkungan lingkungannya, ya, atau yang kita sebut sebagai control environment-nya. Kemudian ada sistem akuntansi atau accounting system, dan juga untuk prosedur pengendalian atau yang disebut sebagai kontrol prosedur. Ini yang kita masukkan ke dalam struktur pengendalian internnya, ya. Saya ulangi, kalau untuk pengendalian intern tadi kan kita lihat pengertiannya suatu teknik ataukah suatu bisnis, ya, suatu rancangan dari suatu organisasi agar bisa melindungi kekayaannya. Nah, sekarang untuk strukturnya sendiri itu ada 3, mulai dari lingkungan pengendalian, kemudian sistem akuntansinya, dan prosedur pengendaliannya. Yang pertama yaitu tentang lingkungan pengendalian maupun yang lainnya. Kita lihat dari pengendalian dulu, ya. Untuk pengendalian manajemen, ini adalah pengendalian yang dirancang dalam hal menjamin pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk bentuk sistem koordinasinya, pencapaian seluruh subbagian organisasi. Itu untuk pengendalian manajemen atau yang kita sebut sebagai manajemen kontrol. Kemudian peran sistem pengendalian intern di sini, kalau ini perannya, kalau tadi kita melihatnya adalah pada strukturnya dari lingkungan, kemudian ada sistem, kemudian ada prosedur. Nah, sekarang kalau kita melihat perannya dari SPI atau sistem pengendalian intern, itu adalah mencegah ancaman-ancaman, kemudian mencegah adanya kerugian, dan juga untuk mencegah adanya
risiko terhadap apa saja, yaitu penggunaan pada sumber daya secara tidak efisien, ya, kemudian kesalahan keputusan pada pihak manajemennya, ada juga untuk kesalahan pencatatan dan pemrosesan data, ada juga untuk kerusakan sistem hardware maupun pada softwarenya, dan keteledoran atau kecurangan pada pegawai. Jadi perannya sistem pengendalian intern itu mencegah ancaman, kerugian, dan juga risiko terhadap apa saja, ya, mulai dari sumber dayanya, kemudian keputusan manajemen, sampai hal-hal yang bisa menyebabkan adanya keteledoran dan kecurangan dari pihak pegawainya. Ini yang merupakan peran dari sistem pengendalian intern yang bisa kita lihat secara nyata pada suatu perusahaan. Ya, mungkin kalau Anda punya usaha, ya, siapa yang punya usaha, dari Mbak siapa, Mbak Laras atau yang lain, ya, di situ bisa kita lihat, ya, peran sistem pengendalian internnya, penggunaan sumber daya, ya, yang tidak efisien. Mungkin kalau kita melihat listriknya menyala terus, padahal di situ mungkin tidak kita gunakan. Nah, ini bisa kita matikan, ya. Jadi sistem pengendaliannya itu pada hal-hal yang mungkin tidak menjadikan atau tidak memberikan suatu kontribusi kepada perusahaan, ya. Kemudian sumber daya itu bisa ke karyawan, kemudian bisa juga untuk yang lainnya. Kalau misalnya dia tidak efisien, tidak memberikan suatu keuntungan, mungkin bisa dikurangi, ya. Kalau sekarang pun juga sama, ya, banyak untuk pengurangan karyawan ataukah hal-hal yang berkaitan dengan manajemennya, ya. Kemudian yang lainnya lagi adalah tentang pelanggaran perubahan SIA atau bagian dari SIA tanpa adanya otorisasi dari pusat. Kemudian ada tindakan, ada denda. Ini SIA ini merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan sistem pengendalian tersebut menjadi jauh lebih baik lagi, ya. Ini perannya. Kemudian peran akuntan dalam pengendalian internnya, ya, ini merancang SIA untuk mencegah atau meminimalkan risiko dan kerugian karena lemahnya sistem pengendalian, kemudian mengamankan SIA dari berbagai ancaman dan risikonya, memperbaiki dan memodifikasi sistem informasi akuntansi jika ancaman itu benar-benar terjadi, ya. Kemudian klasifikasi untuk pengendalian intern. Kalau tadi perannya, sekarang klasifikasi, ya, perhatikan. Untuk klasifikasi di dalam pengendalian intern, di sini ada pengendalian administratif dan pengendalian akuntansi. Dari pengendalian administratif itu menjamin adanya efisiensi kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, ya. Karena kita sebagai karyawan, kita sebagai pekerja, mungkin bisa dikatakan kita sebagai buruh. Nah, ini bisa saja untuk pengendalian intern dari SIA-nya, maksudnya SIA dalam hal pengendalian internnya, ini bisa kita lakukan untuk menjamin efisiensi operasi dan kepatuhan, ya, terhadap kebijakan manajemennya. Kemudian untuk pengendalian akuntansi, ini yang penting, ya, pengendalian akuntansi karena berhubungan dengan uang, berhubungan dengan aset perusahaan yang sangat penting. Maka di sistem informasi akuntansi dalam hal pengendalian intern, ya, bisa mengamankan kekayaan, menjamin keandalan informasi akuntansi. Ya, kalau kita lihat dalam hal pengamanan aset, kalau tidak diamankan dengan baik, misalnya seperti yang tadi saya sebutkan, ya, return on investment, kemudian return on asset, kemudian ada perputaran piutang, ada perputaran persediaan. Nah, ini pengendalian akuntansinya. Jadi piutang itu jangan sampai berputar tapi tidak bisa menghasilkan uang, ya. Maksudnya bagaimana? Kalau kita melihat di dalam penjualan yang dilakukan secara kredit, itu kan berarti uang kita berputar.
tapi tidak akan kembali. Ya, karena apa ya? Karena banyak sekali dari pihak debitur yang tidak mengembalikan. Kemudian jatuh tempo yang sudah terlalu lama. Nah, sehingga di dalam pengendalian akuntansinya itu harus benar-benar dilakukan. Jadi kalau misalnya mau jatuh tempo, berarti sudah ada suatu tanda, suatu sinyal yang menunjukkan bahwa debitur A ini sudah melebihi dari jatuh tempo. Ini ada pengendalian akuntansi. Maka kita bisa membuat suatu sistem yang digunakan untuk pengendalian akuntansinya, ya. Kemudian ada preventif, ya, detektif maupun korektif kontrol. Kalau tadi yang pertama adalah tentang pengendalian administratif dan pengendalian akuntansi, kemudian untuk klasifikasi yang kedua adalah tentang preventif, detektif, dan korektif kontrol. Kalau preventif ini mencegah kemungkinan munculnya masalah dalam suatu sistem. Kemudian ada detektif yang menemukan penyebab, dan yang ketiga adalah korektifnya, memperbaiki masalah dalam sistem yang ditemukan. Ini yang kita masukkan sebagai korektifnya. Kemudian yang ketiga di dalam untuk korektif kontrol, ya, mencakup tentang identifikasi penyebab masalah sampai adanya koreksi dan modifikasi. Kemudian kalau untuk yang ketiga, klasifikasi yang ketiga yaitu adanya feedback dan feed forward control. Nah, kalau untuk yang feedback ini berarti sistem yang berfungsi untuk memberikan umpan balik. Kemudian kalau yang feed forward ini sistem yang berfungsi untuk mengendalikan peristiwa yang akan ya. Kalau ini peristiwanya yang sudah terjadi karena feedback control. Kalau untuk yang satunya itu adalah sistem yang berfungsi untuk mengendalikan peristiwa yang akan terjadi, ya. Jadi yang akan terjadi itu bisa kita deteksi dulu yang namanya suatu bentuk. Contohnya saja di akuntansi ada akuntansi anggaran. Kita masih menganggarkan. Namanya anggaran itu kan kurang lebih. Bisa kurang, bisa juga terlalu besar, ya, kelebihan. Nah, itu ke feed forwardnya untuk pengendaliannya. Jadi saya ulangi, mulai dari kalau klasifikasi pengendalian intern yaitu dari administratif dan akuntansi, kemudian yang kedua ada detektif, kemudian yang ketiga adalah feedbacknya. Kemudian yang keempat, klasifikasi dalam pengendalian intern di sini adalah tentang general dan aplikasi kontrol. Kalau untuk general kontrol berarti sistem pengendalian dalam hal menjamin stabilitas dan terkendalinya lingkungan pengendalian secara umum, ya. Kemudian ada aplikasi kontrol. Kalau aplikasi kontrol ini pengendalian untuk mencegah, mendeteksi, dan membetulkan kesalahan, baik kesalahan itu disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Ini masuk di general dan aplikasi kontrolnya. Kemudian yang kelima adalah input, proses, dan output control. Untuk klasifikasi pengendalian internnya, karena dengan adanya input ini menjamin bahwa hanya data yang akurat saja, yang valid, yang diotorisasi yang bisa masuk dan diproses oleh sistem. Kemudian ada proses, berarti ada penjaminan untuk seluruh transaksi yang diproses, dan yang ketiga yaitu menjamin adanya output yang bisa kita kendalikan, ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya adalah tentang komponen, ya, komponen di sistem pengendalian intern. Jadi saya ulang, dicatat, nanti bisa dilakukan dalam hal kita buka-buka sebagai catatan di SIA, yaitu ada klasifikasi, kemudian ada fungsinya, kemudian ada ancamannya, ya. Jadi klasifikasi pengendalian intern, kemudian ada juga untuk komponennya, di mana untuk komponen sistem pengendalian intern ini menurut KOSO itu suatu komite, ya, suatu organisasi yang anggotanya terdiri dari American Accounting Association, ada juga untuk Institute of Internal Auditor, kemudian ada FIA,
IMA ya, sehingga komponen SPI menurut KOSO ini ada 5, yaitu dari lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, pengukuran risiko, sistem informasi, dan pemantauan atau monitoring ya. Jadi bisa dilihat tentang hal-hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian internnya, yang berhubungan dengan fungsinya. Sistem pengendalian intern itu apa sih ya? Misalnya saja nanti Anda menyusun untuk judul, baik untuk tugas akhir maupun untuk skripsi ya. Misalnya saja sistem informasi akuntansi piutang dagang ya, dimana untuk piutang dagang ini berfungsi sebagai pengendalian internal. Pengendalian internal yang mana? Pengendalian internal dalam hal administrasinya ya, atau dalam hal keuangannya ya, dikendalikan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi untuk piutang dagang ya. Kalau kita terapkan dalam hal yang nyata, apakah sistem pengendalian intern itu ada? Ada ya. Kalau kita melihat pada perusahaan-perusahaan yang sekarang masih berdiri, perusahaan-perusahaan yang sekarang itu masih bisa bertahan dengan adanya pandemi seperti sekarang ini ya, karena pengendalian internnya berjalan ya. Tapi kalau misalnya di dalam pengendalian intern perusahaan itu istilahnya yang awal-awalnya tidak dilaksanakan dengan baik ya, dia akan mengalami kesulitan sendiri untuk istilahnya dengan adanya kondisi yang seperti ini ya, mulai dari administrasinya, keuangannya, kemudian tentang hal-hal yang berhubungan dengan detektif, preventif ya. Kemudian ada juga untuk tentang hal komponen itu sendiri, pemantauan, monitoring. Nah, ini yang bisa kita gunakan dalam pengendalian internnya ya. Ya, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Jadi karena di dalam sistem pengendalian intern itu masih banyak yang harus dibahas, kemudian untuk materinya kalau saya berikan semua juga mungkin belum ya, mungkin bisa diserapnya jauh lebih baik lagi ya kalau saya memberikannya. Saya bagi 2 sesi. Untuk sesi yang pertama sampai pada fungsi ataupun dari klasifikasi pengendaliannya ya. Untuk minggu depan saya lanjutkan komponen di sistem pengendalian intern menurut KOSO ya. Ya, jadi untuk hari ini saya cukupkan sampai pada materi untuk pengendalian internalnya sampai pada fungsinya. Sedangkan untuk sistem pengendalian internal menurut KOSO dan lainnya saya lanjutkan minggu depan ya. Saya akhiri dulu. Selamat bertemu kembali pada pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.